Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4 yang sedang belajar di rumah? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 8 subtema 3 pada pembelajaran yang ketiga. Yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini yang pertama adalah bahasa Indonesia KD 3.9, 3.10, dan 4.9 serta 4.10 mengenai menentukan peran dan karakter tokoh. Yang kedua IPS KD 3.3 dan 4.3 mengenai pekerjaan dan hasilnya, sedangkan yang ketiga adalah PPKN KD 1.3 sampai 4.3 mengenai sikap positif terhadap perbedaan karakteristik individu. Langsung saja kita mulai yang pertama, menentukan peran dan karakter tokoh. Dalam teks fiksi ya, terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Pembahasan sebelumnya kan sudah ya, ada beberapa unsur dalam pembangun cerita. Tak terkecuali juga tokoh. Tokoh itu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Kalau tokoh utama, kemarin ciri-cirinya itu ya, mari kita ingat-ingat bersama bahwa tokoh utama itu sering kali muncul. Bahkan mulai awal sampai akhir cerita dia akan muncul ya. Sedangkan tokoh tambahan itu cuma sesekali. Dia adalah pelengkap saja ya. Juga di dalam cerita, tokoh utama tersebut dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Jadi, protagonis itu tokoh utamanya baik, antagonis itu tokoh utamanya jahat. Itu ini ya, apa namanya? Rata-rata seperti itu diceritakan ya. Sebenarnya ini juga bisa berlaku ya kalau ceritanya itu di lingkungan orang yang jahat, tokoh protagonisnya itu kan gimana? Jahat juga ya karena protagonis itu kan ini ya dari tokoh utama itu. Sedangkan yang kontra akan protagonis namanya antagonis itu bisa dari orang baik seperti itu ya. Jadi kalau ceritanya tentang kejahatan, tokoh protagonisnya itu jahat, antagonisnya adalah baik. Pokoknya yang kontra dari tokoh utama itu namanya antagonis ya. Jadi tidak melulu kalau antagonis itu jahat, tapi tergantung dari watak atau pembawaan keseluruhan cerita ya. Memang pada umumnya protagonis itu baik, antagonis itu jahat, tapi tidak semuanya seperti itu ya. Kita lanjut, bagaimana sih kedudukan tokoh utama, tokoh tambahan dalam cerita? Kita bisa mengetahui ya kedudukan tokoh tambahan itu dengan ciri-ciri yang pertama hanya sesekali muncul. Jadi dalam suatu cerita, seumpama cerita itu ada berapa? 5 paragraf. Mungkin tokoh tambahan itu hanya muncul di satu kalimat di paragraf keempat seperti itu. Itu namanya tokoh tambahan ya. Eksistensinya hanya kecil sekali ya. Sesekali muncul. Terus kemunculannya pun tidak mengubah alur cerita. Hanya menjadi pendukung dalam suatu cerita. Jadi tetap ya ceritanya itu tidak terpengaruh walaupun ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu sifatnya hanya menguatkan ya, hanya mendukung saja kan ya, tidak ada peran yang signifikan dari mereka ya ini tokoh tambahan. Terus kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tadi ya masih relate sama yang pertama bahwa kemunculannya hanya sesekali. Ya, sangat jarang. Jelas ya, lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis maupun antagonis dalam suatu cerita. Itu dia adalah kedudukan tokoh tambahan dalam suatu cerita. Dalam hal ini cerita fiksi ya.
Coba ya kalian baca di buku PR ada cerita nelayan perkasa. Setelah kalian baca secara keseluruhan, tuliskan tokoh-tokohnya ya. Berikut juga wataknya. Apakah orang itu jahat atau orang itu baik? Seperti itu ya, kalian tulis untuk memudahkan nanti kalian lanjutkan untuk mengidentifikasikan yang mana tokoh utama, tokoh tambahan, protagonis, dan antagonis. Tokoh utama ini yang sering muncul, tokoh tambahan ini sesekali muncul, protagonis itu yang pro dengan tokoh utama ya, yang baik, maksudnya sejalan dengan cerita ya, dan antagonis, yakni yang kontra akan cerita tersebut. Nanti kalian tuliskan ya di buku kalian. Kita lanjut. Pembahasan kedua mengenai pekerjaan dan hasilnya pada pembelajaran IPS. Jenis pekerjaan ya di sekitar kita, ya mayoritas orang-orang kan bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan di masyarakat sekitar kita itu pun sangat beragam ya. Mulai dari apa ini, arsitek sampai pemain musik ya, tukang, pengrajin, dan lain sebagainya. Namun, pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar ya, yakni yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Ya, kalau barang itu bisa dilihat, dipegang, dan dipakai ya, tapi kalau jasa itu hanya kebermanfaatannya saja yang kita bisa nikmati, hanya kita bisa merasakan hasil dari produk jasa tersebut, seperti itu ya. Baik, kita bahas ya, pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu kegiatannya meliputi produksi ini ya, produksi berbagai benda. Ini juga menghasilkan barang ya. Jadi di sini pekerjaan-pekerjaan itu bisa membuat dan menghasilkan benda. Benda tersebut nantinya dipasarkan melalui distribusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti pekerjaan jadi petani, dia menghasilkan barang berupa beras, ya, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, seperti itu ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu ada nelayan. Nelayan ini memproduksi apa? Atau menghasilkan apa? Menghasilkan ikan ya. Ikan, udang, dan biota-biota laut lain ya. Nantinya itu untuk juga suplai kebutuhan pangan ya. Juga ada pengrajin ya. Contohnya di Kerapia ini kan banyak ya pengrajin mebel-mebel seperti di gambar itu. Dia menghasilkan kursi, meja, ya, lemari, terus barang-barang furnitur lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya. Terus penambang. Penambang ini menghasilkan barang tambang tentunya ya. Seperti pasir itu ya kan kita bisa rasakan semuanya ini produk-produk dari pekerjaan yang menghasilkan barang itu bisa kita rasakannya, bisa kita manfaatkan, bisa kita pegang secara langsung ya. Namun pada pekerjaan yang menghasilkan jasa itu ya kita hanya bisa merasakan saja tanpa ini
mengetahui kehadiran ada apa tidaknya seperti itu ya. Kita hanya bisa menikmati ya jasa seperti di gambar itu ya ada dokter gigi. Dia tidak menghasilkan gigi kan ya. Dia hanya membersihkan gigi ya, terus mencabut gigi. Hanya berjasa untuk memperbaiki gigi seperti itu. Ada juga contoh lain, kurir atau ojek. Dia tidak menghasilkan barang, namun dia mengantarkan barang. Jadi, barang-barang itu diantarkan dari produsen ke konsumen ya. Produsennya konsumennya itu tidak dapat produk secara langsung kan ya. Dia mengantarkan untuk perantara sampai. Juga ada bidan ini ya berkaitan dengan kelahiran atau bayi seperti itu ya. Terus arsitek, arsitek itu menggambar bentuk atau menggambar ini rancangan-rancangan rumah atau rancangan-rancangan. Terus ada tukang parkir, guru dan penjahit dan lain-lain. Coba ya kalian identifikasi hal ini, pekerjaan-pekerjaan ini yang mana yang termasuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian di rumah, mungkin bisa membantu ya. Nanti kalian juga tuliskan produk apa yang dihasilkan atau barang atau jasa apa yang dihasilkan oleh dokter hewan, pramugari, petani bayam, dan lain sebagainya yang ada di sini ya. Nanti kalian pause dulu videonya. Baik, kita lanjut sikap positif terhadap perbedaan karakteristik individu pada pembahasan pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Ragam karakteristik. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Ya, jelas kan ya, bangsa Indonesia itu dibentuk atas keragaman. Ya, segala keragaman yang memiliki satu tujuan untuk merdeka dan mendirikan negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, perbedaan itu adalah keniscayaan ya. Kita pasti memiliki tetangga kan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiap tetangga-tetangga itu pasti mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, ini dalam lingkup kehidupan sosial yang terkecil kan keluarga. Terus keluarga memiliki tetangga seperti itu kan ya. Tetangga-tetangga itu sangat berbeda tentunya karakteristiknya ya. Namun perbedaan karakter ini bukan penghalang terciptanya persatuan dan kesatuan. Apalagi di agama kita kan diajarkan ya bagaimana memuliakan tetangga ya. Tetangga itu wajib kita kita melakukan hal-hal yang baik kepada mereka. Kita tidak boleh semena-mena terhadap perlakuan kepada mereka ya. Terus upaya yang dapat kita lakukan terhadap perbedaan karakter dalam kehidupan bangsa dan bernegara antara lain yang pertama tidak menjelekkan suku bangsa lain. Ini ya sangat berbahaya ini ya. Berbeda itu bukan berarti jelek kan ya. Jadi tidak boleh kita menjelek-jelekkan karena hanya didasari oleh perbedaan. Justru perbedaan-perbedaan itu yang harus memperkaya dan mempererat kita. Kita belajar, berinteraksi dengan mereka. Bagaimana kok bisa begitu? Seperti itu ya. Keunikan-keunikan tersebut akan memperkaya hasanah kebudayaan
berbangsa dan bernegara kita ya. Terus nomor 2 adalah bertutur kata yang ramah dan sopan. Ini berlaku pada semua ya, semua suku, semua agama, semua masyarakat-masyarakat adat, semuanya yang ada di Indonesia itu harus bertutur kata yang ramah dan sopan ya. Siapapun orangnya harus tutur kata yang sopan dan ramah. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa. Jadi di sini tetangga itu ada kan berbeda dari suku bangsa mana gitu ya. Contohnya dari suku Madura, kita yang dari suku Jawa nggak ada masalah kan ya, sama-sama orang Indonesianya kan ya. Bahkan biasanya ada orang yang perantau dari pulau lain, dari suku lain, itu memiliki ini ya kedudukan yang sama kan ya, nggak ada yang namanya perbedaan karena hanya karena perbedaan perlakuan ya, hanya karena perbedaan suku bangsa. Dan yang keempat adalah menghargai kebiasaan mereka. Ini ya, mereka memiliki budaya, kita juga memiliki budaya. Kita menghargai mereka, mereka pasti akan menghargai kita. Seperti itu ya. Jadi, kehidupan berbangsa dan bernegara itu kita sadari bahwa di sana terdapat keniscayaan yang berupa perbedaan. Perbedaan itu seharusnya kita jadikan alat perekat ya, bukan justru menjadi alat perpecahan seperti itu ya. Terus manfaat sikap positif terhadap keberagaman. Kita dapat mengambil manfaat ya terhadap sikap positif yang kita lakukan terhadap keberagaman tadi. Yang pertama adalah kita bisa belajar saling menghargai antar individu. Ini penting ya, individu-individu itu kan diciptakan berbeda-beda. Kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nanti kalau kita kembali ke masyarakat, kita tidak semena-mena mengolok-olok ya, Pak. Mentang-mentang berbeda itu terus diolok-olok. Itu ternyata tidak boleh kan ya. Jadi kita harus menghindarinya. Terus saling melengkapi antar individu. Seumpama orang Batak. Orang Batak itu suaranya lantang. Dia menjadi ini dijadikan moderator dalam diskusi seumpama seperti itu. Terus orang Jawa itu kan karakteristiknya ulet ya. Dia bisa ditempatkan di mana saja seperti itu contohnya. Terus ada seumpama ada yang pintar dari suku lain, itu juga bisa kan kita jadikan pemikir seumpama di dalam grup diskusi kita seperti itu ya. Jadi semuanya itu kelebihan-kelebihan itu kita jadikan satu kan banyak jadinya ya. Kalau cuma satu suku seumpama kita berdiskusi dalam suku-suku saja, suku Jawa semuanya karakteristiknya sama semuanya atau dari suku Batak seumpama suaranya lantang-lantang semua kan ya. Jadi yang ulet nggak ada seumpama seperti itu ya. Itu kan semakin ini ya apa kurang kekayaan hasanah karakteristiknya ya. Jadi perbedaan itu kita manfaatkan ya. Banyaknya kegiatan apa karakteristik itu nantinya bisa kita manfaatkan sebagai kekuatan dalam kelompok kita seperti itu ya. Terus rukun dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kita saling hormat menghormati ya, kita menepikan segala perbedaan hingga jadinya rukun ya masyarakat kita saling bergandengan tangan erat walaupun berbeda karakteristik. Terus belajar bersosialisasi. Nanti kita akan kembali ke masyarakat ya. Kalian sebagai siswa sekarang nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian adalah masyarakat. Kalian adalah elemen bangsa. Jadi kalian bisa
mengaplikasikan pelajaran ini untuk bersosialisasi, juga bertoleransi nantinya ya. Kalian tidak asing lagi apa sih sosialisasi dan toleransi dengan keragaman yang ada. Seperti itu ya. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.